Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Firdaus. Di sini saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Mau'idatul Nisa dan Weni Muasyarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam Stats Fundamental Norm. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Kehidupan NKRI tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga negara Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat, dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai Pancasila yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, sebagai suatu dasar filsafat, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Oleh karena itu, suatu sistem filsafat, maka sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna-makna tersendiri, melainkan memiliki esensi makna yang utuh. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia atau masyarakat hukum. Adapun nilai-nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan antara lain: yang pertama, manusia sebagai warga dari negara, sebagai persekutuan hidup dan berkedudukan kuadrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum pada hakikat Pancasila, sila yang pertama. Yang kedua, negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab yang tercantum pada sila yang kedua. Dan yang ketiga, untuk terwujudnya suatu negara sebagai organisasi hidup manusia, maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa yang tercantum pada hakikat sila yang ketiga. Yang keempat, terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah berdasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis, hak, serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama yang tercantum pada hakikat sila keempat. Dan yang kelima, untuk mewujudkan suatu negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya. Sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin kelima. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi tentang nilai Pancasila dalam Stats Fundamental Norm. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif. Nilai Pancasila yang bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara, sehingga merupakan suatu sumber positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya, jika nilai-nilai Pancasila yang terkandung
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah, maka sama halnya dengan pembubaran Negara Proklamasi 1945. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber kepribadian bangsa. Nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan kenegaraan. Saya Mauidy Tunisa akan melanjutkan dari presentasi berikutnya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan undang-undang yang di dalamnya memuat empat pokok pikiran yang bila mana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Adapun pokok pikiran tersebut antara lain: 1. Pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham dan golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabar sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu berkedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. 4. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi peradaban semua agama dan pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut antara lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental dari pendiri negara yang terrealisasi berikutnya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perkataan lain, bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran dan barulah dikonkretisasikan dalam proses-proses Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya. Dalam pengertian seperti inilah, maka sebenarnya disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara, terutama dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Selain itu, bahwa nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan modal etik dalam kehidupan bernegara. Ini ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada moral etik.
yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam pokok pikiran keempat ini merupakan suatu dasar fundamental bagi kehidupan kenegaraan. Konsekuensinya dalam segala aspek kehidupan negara, antara lain pemerintah negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Selain itu, dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan tersebut juga meliputi moralitas para penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. Bahkan pada fundamental moral yang dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kehidupan yang politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, bagi negara Indonesia dalam era reformasi dewasa ini seharusnya bersifat rendah hati dan untuk wawas diri dalam upaya memperbaiki kondisi dan nasib bangsa Indonesia ini dan kemanusiaan agar kesengsaraan rakyat tidak semakin bertambah. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung pada berapa besar penghargaan warga negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pengalaman Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kualitas, bangsa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga dimungkinkan dapat diterangkan dalam negara lain walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya, jika suatu negara menggunakan prinsip filosofis bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari dari sila-sila Pancasila. Nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya memuat nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang bila mana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.